Hai dan selamat datang di channel Kulkas Murah, di mana gue bakal membuat konten-konten dan video-video murahan. Kali ini gue bakal ngomongin soal Jujutsu Kaisen, manganya ya yang pengen gue ngomongin karena kemarin bukan kemarin sih, hari ini jam 3 malam jam 3 gue baru aja selesaiin Jujutsu Kaisen manganya. Manga Jujutsu Kaisen gue selesai, chapter 271 gue selesai. Jadi sebenarnya gimana ya? Jadi gue tuh udah baca baca sampai chapter 200 dan selama satu hari gue baca 70 chapter langsung dan jujur endingnya nggak terlalu buruk. Jadi sebenarnya sebelum gue mulai Jujutsu Kaisen ini, sebelum gue mulai ngebaca, gue udah ngedengar banyak orang-orang bilang kalau misalkan ending Jujutsu Kaisen tuh buruk atau sampah gitu, kayak ending manga terburuk gitu. Tapi selama gue baca enggak coy, enggak kayak apa ya, enggak kayak hebat great gitu, enggak kayak bagus banget, tapi ya biasa aja, ya bisa lu terima lah, bisa diterima sebagai ending yang memuaskan. Ya mungkin ada beberapa yang masih belum belum selesai, kayak misalkan masalah tentang teman-temannya Yuji pas SMA lamanya, sama ada juga beberapa yang di skip sama GG, kayak misalkan yang latihan sebelum ngelawan Sukuna, sama pemakamannya si Gojo, sama kalau menurut gua si Yuji itu dia kekuatannya, dia kan tau bisa Perishing Blood, tau bisa domain expansion, itu agak di rush sebenarnya. Tapi sebenarnya gua nggak terlalu peduli sih, jujur aja, karena last arc-nya yaitu kalau nggak salah apa ya, showdown di mana, Shinjuku Showdown, menurut gua bagus aja sih. Kalau kata gua kayak pertarungan antara Gojo sama Sukuna itu bagus. Itu kayaknya pertarungan di manga yang terbagus yang pernah gue baca. Ya gue masih baru cuma beberapa doang manga yang gue baca. Gue cuman baca kayak One Piece, Gachakuta, Naruto pun gue cuman beberapa chapter doang. Dan tapi selama gue mulai baca manga, ini pertarungan antara Gojo sama Sukuna tuh kayaknya pertarungan terbaik yang ada di Battle Shonen. Pertarungan Yuji sama Sukuna tuh nggak terlalu, kalau kata gue ya, masih kalah sama Gojo. Soalnya pas Gojo ngelawan Sukuna, ini juga spoiler, ini mungkin kayaknya agak ini sih ya pokoknya spoiler juga. Jadi pas Gojo ngelawan Sukuna tuh, pas si Gojo udah nggak bisa pakai curse teknik dia, atau enggak, atau gue juga lupa, pokoknya pas dia tuh bukan nggak bisa pakai curse teknik, pas dia si Gojo pengen pakai domain expansion tapi dia ternyata nggak bisa karena dia udah branded, karena otaknya udah berdarah-darah banget. Terus si Sukuna kayak ketawa-ketawa gitu, haha, gue bakal menang, gue bakal domain expansion. Terus pas si Sukuna coba domain expansion, terus dia gagal karena ternyata dia juga branded, otak dia juga berdarah. Itu gue teriak itu gue teriak soalnya, dan gue ngeledek si Sukuna. Dan itu merupakan salah satu momen yang gue suka banget. Dan juga si Gojo aura farming, si Gojo ngeledek si Sukuna meskipun dia rada branded. Tapi ya meskipun si Gojo berhasil dapat upper hand dan berhasil ngalahin Sukuna di pertarungannya, awal-awalnya dia menang si Gojo. Tapi di akhir-akhir ya kalian pasti tahu lah, si Gojo kalah. Gojo jadi Among Us dan ya Sukuna menang. Dan gue masih agak kaget sih sebenarnya gimana caranya Sukuna bisa nyentuh Gojo. Itu juga salah satunya waktu itu pas si Sukuna terperangkap di domain expansionnya Gojo, dan terus si Sukuna berhasil ngehindarin dengan nyentuh Gojo. Itu gue masih kayak, hah, Sukuna bisa nyentuh Gojo, what the hell? Gue kayak, what the fuck. Gue rada bingung juga sih jujur. Kita juga kalau gue bakal loncat dari Shinjuku Shodown, gue bakal ngebahas tentang power system dari Jujutsu Kaisen. Power system JJK itu kalau gue bilang ya, ada itu nggak malas, pasti nggak malas. GG bener-bener well written lah, bener-bener niat buat nyusun power system dari JJK. Dan gue bisa ngelihat, cuman gue rada bingung anjir. Gue bener-bener bingung, gue nggak terlalu paham tentang apapun. Gue nggak terlalu paham kayak kenapa ini kenapa gitu. Jadi ya rada-rada kadang-kadang gue juga harus bener-bener baca ulang. Dan kalau misalkan gue ngelihat di fandom atau di Google, gue takutnya gue kena spoiler cuy. Jadi ya gue nggak mau ngebuka Google buat dapat penjelasannya. Gue harus pakai otak gue sendiri buat ngertiin. Dan ya tahu sendiri otak gue kayak gimana ya, kalian mungkin nggak tahu ya, tapi gue orang bodoh. Nah jadi tapi kalau kata gue
up dari yang gue denger ya, dari penjelasan yang udah gue denger semenjak gue udah tamatin Jujutsu Kaisen nih. Jadi ya gue udah mulai coba buat nonton video penjelasan Jujutsu Kaisen dan juga denger penjelasan teman gue yang juga fans dari Jujutsu Kaisen. Dan ya gue bisa bilang power system dari Jujutsu Kaisen bagus, bener-bener bagus, kayak power system terbaik yang selama ini gue pernah di Battle Shonen yang pernah gue baca. Ya mungkin gara-gara gue nggak terlalu banyak sih Battle Shonen yang gue baca, belum terlalu banyak. Gue cuman baru kayak Chainsaw Man, One Piece, Gachakuta, itu doang sih yang gue baca, sama Naruto, udah itu doang yang gue baca. Dan sisanya ya nggak terlalu, mungkin nanti kali ya. Jadi ya, tapi katanya sih Hunter x Hunter juga bagus sih. Mungkin nanti gue bakal baca Hunter x Hunter nanti, mungkin ya. Mungkin. Dan juga sekarang gue bakal bahas tentang segi cerita. Jadi setelah gue udah baca 271 chapter dari Jujutsu Kaisen, apa pendapat gue tentang ceritanya, keseluruhan ceritanya? Jujur, gue bakal kasih 9. Gue bakal kasih cerita dari Jujutsu Kaisen tuh 9/10. Karena dia tuh rada-rada lemah kalau misalkan bagian-bagian awal, tapi pas udah Shibuya Incident, ya ini mungkin kalian udah denger ratusan kali sih. Shibuya Incident itu arc terbaik dari aduh, gue rada susah sih arc Shibuya sama Shinjuku Shodown. Gue rada susah sih, kayaknya Shibuya deh. Ya gue lebih suka Shibuya, soalnya Shibuya gue udah diadaptasi jadi anime, jadi ya untuk sekarang gue suka Shibuya. Tapi mungkin nanti kalau misalkan Shinjuku Showdown sama Chilling Game diadaptasi jadi anime, dan ya nanti bakal season 3 ada, mungkin gue bakal berubah ratingnya mungkin ya. Tapi untuk sekarang Shibuya Incident masih terbaik. Dan pas si Yuji tuh bener-bener ngalahin si Mahito terus dibilang kalau dia itu cuman alat, itu ya lumayan. Meskipun gue udah kena spoiler itu, ya itu gue udah kena spoiler, gue nggak mungkin menghindari. Bahkan gue waktu itu belum suka anime sama manga, tapi gue udah kena spoiler Gojo mati. Dan ya jadi lu nggak bakal bisa menghindari spoiler dari Jujutsu Kaisen. Pokoknya fandom Jujutsu Kaisen tuh udah bener-bener rusak banget soal spoileran. Bahkan mereka berlomba-lomba, katanya ya, mereka berlomba-lomba buat dapat spoiler. Dan itu gue what kayak mereka bener-bener nggak ada respect aja sama yang belum nonton kayak gitu, langsung aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian fans Jujutsu Kaisen dan kalian yang sehat-sehat, ya gue nggak bermaksud buat nyinggung kalian. Gue percaya ada beberapa fan Jujutsu Kaisen yang masih sehat, tapi ya jadi gue cuman oknum dong yang gue pengen ngomong ya. Oke, kembali ke ceritanya. Shibuya Incident tuh seperti yang kalian tahu, dia itu membuat Yuji tuh bener-bener trauma ya. Ya, Yuji, si anak 15 tahun yang baru beberapa bulan dapat curse teknik, mengetahui dunia curse teknik, dan tahu-tahu udah ditrauma, udah diambil tubuhnya sama Sukuna, terus ngebikin lingkaran di satu kota tuh, dikosongin, di bulldozer semua satu kota Shibuya. Dan habis itu si cewek, siapa sih namanya, aduh gue lupa lagi anjir, si cewek yang rambut coklat ya, si cewek mati, tanda kutip mati. Habis itu Gojo kena seal. Habis itu gurunya yang satu lagi, aduh gue lupa nama anjir, satu lagi yang gurunya dia, mentor dia yang pakai kacamata, mati juga sama si Mahito. Jadi ya pokoknya Shibuya Incident itu bener-bener bikin Yuji di bawah banget. Yuji udah kayak pengen bunuh diri banget, kayak udahlah, tamat, udah mati aja udah. Dan makanya gue bilang kalau misalkan ya Shibuya bagus sih, dia bener-bener bagus karakter developmentnya bagus, ceritanya bagus, fight scene-nya di seluruh, bahkan keseluruhan JJK fight scene-nya tuh bener-bener bagus banget. Di anime, manga itu bagus. Kalau kata gue, kalian mendingan harus baca dua-duanya. Kalian harus nonton animenya, kalian harus baca manganya. Ya, kalian harus dua-duanya cuy. Konsumsi dua media ini, karena yang pertama animenya ya supaya kalian bisa lebih immerse lagi. Terus yang kedua itu ya supaya kalian bisa ngelihat apa yang GG bayangkan ya. Pokoknya yang lebih dekat dari vision dari GG. Dan meskipun ada beberapa yang rada-rada susah GG-nya, pacing-nya, ini juga salah satu masalah dari JJK, yaitu pacing-nya kata orang-orang. Tapi jujur pas endingnya itu gue nggak ngerasa pacing-nya acak adul kalau kata gue ya. Mungkin gara-gara gue udah terbiasa baca manga, baca komik, gue udah terbiasa. Kalau misalkan kalian nggak tahu, gue dulu baca komik tahun 40-an, tahun 30-an dari Amerika Serikat. Jadi ya itu
pacingnya udah sampah banget pacingnya. Ya ya jelas lah tahun 30-an, 40-an, 60-an ya pasti pacingnya sampah lah. Komik-komik lama. Jadi gue udah kebiasaan sama pacing-pacing yang sampah-sampah gini. Tapi ya kalau misalkan kalian pengen baca komik dan kalian takut pacingnya jelek, kalau gue saranin kalian coba ini coy, ngelambatin diri kalian. Kalian kalau misalkan pengen baca manga atau komik, kalian lambatin diri kalian. Kalian coba buat kayak, kalau misalkan kalian ngeliat gambar nih, misalnya gambar Gojo mati, kalian jangan cuma ngeliat sekali abis itu udah langsung ke page berikutnya. Kalian coba amatin dikit, amatin dulu kayak ekspresinya Gojo kayak gimana, darah-darahnya kayak gimana. Kalian liatin gambarnya selama 5 detik dulu atau 10 detik baru lanjut gitu cuy. Mungkin agak lama, mungkin agak susah buat kebiasa. Tapi dengan cara ini kalian benar-benar bisa nge-immerse diri kalian sendiri. Abis itu kalian juga kalau gue saranin, kalau karakter ngomong tuh kalian kalian harus baca pakai suara. Kalian baca pakai suara, kalian coba voice acting karakter kalian sendiri. Dan karena itu bener-bener bikin seru baca komik itu, makanya gue rada suka ngebaca karena gue bisa ngekontrol pacing gue sendiri, sama gue bisa nge-voice acting karakter-karakter di komiknya. Makanya itu gue lebih pilih manga daripada anime kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang sih, kayaknya selalu gue pilih lebih suka manga daripada anime. Ya, awalnya gue pengen Shibuya Incident, gue pengen cuman baca manganya, tapi dipaksa sama teman gue, dan ya gue gak nyesel sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan anime-anime lain kayak One Piece tuh gue lebih suka baca aja, karena ya mungkin One Piece gara-gara kepanjangan. Manga juga lebih cepat kalau misalkan kalian. Kalau gue ya, kalau menurut pendapat gue, manga tuh lebih cepat. Jadi ya terserah kalian sih. Sebenarnya terserah kalian sih. Kalau misalkan kalian pengen nunggu animenya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu ceritanya, ya manganya udah nggak apa-apa. Meskipun kayaknya kalau misalkan kalian nonton dari videonya, kalian udah kena banyak banget spoiler ya. Oke. Nah itu adalah hal-hal. Aduh, ada anjing gue. Ya nggak usah dipikirin anjing tetangga gue. Oke. Itu gue udah bahas tentang hal-hal yang gue suka dari Jujutsu Kaisen. Gue sekarang bakal ngebahas tentang hal yang gue kurang suka. Yang pertama tuh tentang Yuji-nya. Gue gak ada masalah tentang karakternya. Yuji ya lumayan bagus karakternya, karakter developmentnya bagus. Dia juga Yuji, kalau kata gue karakter shonen yang kedua yang gue suka. Yang pertama tuh Denji di Chainsaw Man. Nanti gue bakal ngebahas Chainsaw Man mungkin. Gue udah ada ide ya. Oke, lanjut. Masalah gue dari Yuji tuh kekuatannya cuy. Kekuatan Yuji tuh dia tuh kalau misalkan di awal-awal sampai pertengahan, dia tuh cuman bisa Black Flash sama cuman Black Flash doang yang gue tahu anjir. Ya, dia cuman bisa Black Flash sama ya mungkin tarung bela diri, itu doang yang gue tahu. Kalau misalkan Yuta Okotsu, dia bisa nge-copy. Itu powernya interesting, kekuatannya lebih menarik daripada Yuji yang cuman Black Flash. Habis itu dia tuh di rush, di bener-bener kayak dicepetin gitu karakter developmentnya, dicepetin banget power development dia. Di akhir-akhir Toto dia bisa piercing blood, Toto dia bisa domain expansion, meskipun gue jujur teriak pas dia domain expansion. Habis itu Toto dia bisa simple domain, dia nggak ada dikasih latihannya coy. Jadi ya kalau misalkan Yuta kan dia udah lebih lama ya, dia udah dari Jujutsu Kaisen 0, karena emang awalnya GG pengen Yuta jadi karakter utamanya, cuman dia nggak tahu kenapa berubah jadi Yuji. Kayaknya ada editornya atau mungkin apa gitu, nggak tahu deh. Ya pokoknya kelihatan banget kalau misalkan GG lebih suka Yuta, dan gue juga jujur ya nggak bisa marahin dia sih, soalnya kekuatannya Yuta tuh lebih menarik cuy. Tapi kenapa GG kagak kasih Yuji kekuatan yang menarik gitu? Mungkin gara-gara Sukuna kali. Iya, kekuatannya Sukuna menarik buat Yuji, cuman semenjak Sukuna pindah ke Megumi, Yuji jadi nggak ada kekuatan lain yang bener-bener khas buat dia anjir. Nggak ada kekuatan khas. Kayak masing-masing karakter di Jujutsu Kaisen tuh punya kayak masing-masingnya kekuatan khas mereka, tapi Yuji nggak ada. Yuji cuma nge-spam Black Flash, itu doang sih. Kayaknya itu sih kekuatan menarik dia nge-spam Black Flash. Atau mungkin ada gue yang terlewat. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pengen marah-marahin gue di komen, ya tidak apa-apa. Kalau misalkan video ini emang bener-bener meledak. Tapi ya itu masalah dari gue. Cuman satu doang. Enggak cuma satu sih. Tapi masalah yang terbesar gue ya itu Yuji. Kekuatannya Yuji nggak terlalu menarik cuy. Dan ya itu aja yang pengen gue omongin. Sebenarnya masih banyak, cuman ya ini udah 15 menit gue nge-record. Gue nggak mau makin panjang-panjang lagi. Dan ya itu aja apa yang gue omongin. Secara overall gue kasih Jujutsu Kaisen 9/10. Segi ceritanya bagus,
secara seluruh ya. Kalau ceritanya gue kasih 9/10, tapi secara keseluruhan gue kasih 9/10 juga. Battlesnya bagus, storynya lumayan, karakter-karakternya unik-unik meskipun Yuji nggak terlalu ada power yang unik. Dan villainnya bagus, villainnya menarik, karismatik. Dan oke, itu aja yang pengen gue omongin. Makasih udah nonton, bye bye.